Alfons, tapi kalau bicara mengenai bot begitu ya, ini sebetulnya sistematika dan juga cara kerja para calo ini seperti apa sih untuk bisa menggunakan bot? Atau artinya apakah memang dengan menggunakan bot ini para calo atau para oknum lah misalnya bisa mendapatkan tiket ini menjadi lebih banyak atau bahkan mungkin lebih mudah? Oke, kita asumsikan bahwa, penyelenggara sudah jujur ya, mereka terbuka ya, bahwa memang tiket yang ditawarkan ini memang adil. Jadi jangan sampai penyelenggara 50% dia kekepin lewat, jalan lain, itu yang kita tidak harapkan. Asumsinya mereka jujur, katakan, 90% udah dijual di war itu, lalu bagaimana cara kerjanya bot itu? Cara kerjanya bot itu, mereka simpel, mereka kan berebut mendapatkan akses ke dalam komputer itu. Lalu yang bisa mendapatkan akses di antrean itu yang akan mendapatkan kesempatan untuk membeli tiket. Nah, di sini dari sistem perlu bisa mengidentifikasi apakah ini yang akses ini manusia atau bot gitu loh. Nah, di sini perlu satu pengalaman. Jadi sebagai gambaran gini, kita lihat ada dari marketplace banyak ada flash sale segala macam. Nah, itu mereka banyak pengalaman, jam terbangnya tinggi bahwa oh ini kalau bot ini cara kerjanya begini, setiap sekian milisecond mereka bisa masuk. Lalu teknis mereka caranya ada komennya seperti ini mereka masuk. Nah, yang ini diblok, yang ini kita identifikasi fingerprintnya, ini user yang benar, ini dikasih lewat gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau dia hari ini pakai Cloudflare, itu bisa menstabilkan teknologinya, menstabilkan servernya supaya nggak sampai down, dikeroyok sedemikian banyak user. Tetapi itu tidak bisa menjamin bahwa yang akses itu bukan bot. Jadi saya pikir juga ada baiknya dari penyelenggara event ini bisa belajar juga atau bekerja sama juga dengan marketplace yang cukup berpengalaman dalam melakukan flash sale ini, di mana mereka tahu, oh cara identifikasi bot begini, Baik. cara dapnya begini supaya nggak salah blokir gitu. Baik, tapi Pak Alfons kalau dari tanggapan Anda sendiri apakah sebetulnya ada solusi yang tepat atau begitu artinya boleh dilakukan oleh para penyelenggara konser ya agar war tiket ini tidak terjadi begitu ya dan juga mungkin bagi para penggemar atau para fans yang mungkin antusias sekali ingin menonton konser-konser tertentu ini tidak terjadi seperti kasus di war tiket Coldplay seperti sekarang gitu. Bahwa artinya ada kabar yang simpang siur ternyata memang tiket-tiket ini banyak didapatkan oleh para oknum yang memang berniat untuk menipu atau menjual bahkan menggunakan bot itu sendiri. Anda sendiri melihatnya apa sebetulnya langkah yang boleh dilakukan oleh para penyelenggara konser agar bot-bot ini mungkin ke depannya tidak ada lagi? Yang pertama yang tadi kami katakan keterbukaan, bahwa kalau tiketnya ada berapa, kasih tahu dulu, terbuka semua, kita jadi tahu. Nah, sesudah adanya keterbukaan ini, lalu untuk yang mengakses, ini memang hukum ekonomi, misalnya tersedia 50.000, yang peminatnya 500.000, lalu terjadi kekurangan supply. Lalu kalau di beberapa negara di Jepang mau nggak mau pakai undian, ya yang mau ada 10 kali lipat gitu loh. Nah, ada metode lain yang menarik juga yang bisa berguna juga untuk pemerintah, ya kan? Contohnya apa? Yang membeli tiket itu misalnya dibatasi caranya. Oke, lu mau beli tiket, lu mesti pakai NPWP gitu loh, atau pakai NIK, ya kan? Sehingga itu kan mempersulit bagi orang yang ingin memalsukan dan bagi pemerintah juga bagus. Mungkin secara nggak langsung yang kurang, yang takut NPWP-nya atau terlacak itu mereka akan menghindari, tapi bagi pemerintah kan oke dia tahu dari penyelenggara juga pajaknya juga jelas gitu. Itu salah satu yang bisa digunakan. Saya pikir hal itu bisa dipertimbangkan sehingga secara tidak langsung bisa menyaring dan membatasi terjadinya calo-calo tiket ini. Baik Pak, tapi kalau dari kacamata Anda sendiri ya Pak, sebetulnya keterbukaan seperti apa? Artinya kan sebetulnya kalau dari pihak penyelenggara konser ya, mereka hanya memberikan informasi yang sifatnya hanya terbatas saja. Mungkin dari jumlah tiket kita bagaimana cara mengawasinya, bagaimana cara kita tahu apa yang menjadi tolak ukur begitu. Misalnya dari penyelenggara menyampaikan bahwa oke kami menjual 100.000 tiket. Bagaimana kita bisa tahu kalau tadi Anda menyampaikan mungkin dari NPWP atau KTP per orang gitu hanya dibatasi beberapa dari satu orang hanya boleh beberapa tiket saja. Apakah ini juga akan menjadi artinya langkah yang tepat? Lalu kalau dibandingkan Pak dengan negara-negara lain nampaknya memang jarang sekali ya terjadi war tiket seperti ini. Nah, apa yang bisa kita adopt, langkah apa yang mungkin bisa kita terapkan di Indonesia agar mungkin ke depannya begitu untuk bisa mendapatkan tiket tidak seheboh begitu seperti tiket Coldplay saat ini? Di negara lain perangkat hukumnya sudah jelas. Kalau orang yang menjadi calo itu masuk penjara.
3 tahun di Taiwan. Di Australia ada aturan, kalau kamu jual tiket boleh maksimal 10% dari harga resminya. Jadi hal-hal seperti itu kita kan di sini perangkatnya belum ada dan rasanya agak sulit kalau harus mengeluarkan satu peraturan khusus untuk tiket dan war ini. Maka memang perlu dibutuhkan terobosan kreatif. Jadi dari penyelenggara juga terobosan kreatifnya mereka terbuka, mereka kasih lihat ini dari 50.000 ini kita nih itu bisa diaudit, bisa dibuktikan bahwa ini 90%-nya memang ini semua ada datanya semua. Itu bisa dilihat, itu perlu satu auditor. Kalau ada keterbukaan, saya pikir itu bisa terjadi dengan cukup mudah. Dan pemerintah mungkin bisa menangkap peluang ini dari Menteri Keuangan, dari kementerian. Mereka lihat, oh ya, kalau gitu nanti biar orang semangat, dia bayar pajak, punya NPWP, dia dapat prioritas nih, bisa beli tiket nonton konser gitu. Nanti orang makin rajin bayar pajak gitu loh. Jadi saya pikir hal ini perlu dipertimbangkan juga. Baik.